Ini bisa dibaca kesiapan teknikalnya. Jadi setiap pengajar itu wajib untuk menguasai tool-toolnya, terutama mungkin yang paling umum Microsoft Office, ada Word, Excel, dan PowerPoint. Karena untuk menyampaikan dibutuhkan PowerPoint, Word, dan Excel bisa untuk membantu pekerjaan. Browser internet sudah pasti, koneksi internet dengan peralatan yang dipakai, bisa handphone dan bisa laptop ataupun komputer. Nah, sebenarnya ada di sisi teknikal ini kan dua pihak, sisi dari pengajar dan sisi dari mahasiswanya. Jadi harus balance, jangan nanti materi yang disampaikan oleh pengajar itu harus di laptop karena didesain untuk digunakan di laptop, tapi ternyata peserta didiknya mungkin hanya 1-2 orang yang punya laptop, kebanyakan pakainya ponsel. Nah, otomatis materi yang disampaikan tidak akan optimal. Nah, itu yang harus juga diperhatikan. Nah, itu ada, kita ambil di internet, ada kuesioner yang nanti bisa untuk mendapatkan data dari mahasiswa, supaya nanti dalam teknik penyampaian materi itu tidak ada miskomunikasi. Nah, itu perlu dan penting. Ini bisa nanti disempurnakan lagi. Mungkin kalau ada tim yang concern nanti untuk membantu di pembelajaran digital di kampus, itu bisa menyempurnakan kuesioner ini untuk mendapatkan feedback dari mahasiswa ini kondisinya seperti apa, supaya nanti begitu mau dikasih ilmu itu pasti tepat, tidak salah-salah. Dari data teknis di kelas, apakah mahasiswa diarahkan untuk memposting di website kampus atau menggunakan text message atau email, WhatsApp, Telegram, terus ke bawah. Nah, ini struktur kelas online. Ini live, jadi pengajar mengajar langsung. Cuma biasanya kalau mengajar langsung, kadang orang itu tidak memperhatikan atau lupa. Jadi kalau itu dilengkapi dengan rekaman, next mungkin atau malam itu bisa dilihat lagi materinya apa. Kalau ada yang masih kurang jelas, mungkin setelah nonton berkali-kali dia akan paham. Karena setiap orang kan punya beda daya tangkapnya. Jadi ada orang yang mungkin sekali lihat bisa, 2 kali lihat bisa. Ada yang butuh sampai 10 kali, 20 kali. Nah, itu kan bagaimana cara pengajar itu bisa bikin si siswa ini berhasil. Jadi kita berkuliah. Jadi mungkin ada siswa yang berhasilnya rata-rata 5 kali percobaan. Terus sebagian siswa mungkin harus ke 10 kali. Nah, yang ditakutkan percobaan ke-6 si pengajar ini sudah enak lah mau kasih materi lagi yang sama, karena mungkin tidak ngerti orang. Kalau itu diaplikasikan dalam rekaman tidak akan terjadi. Jadi si siswa dia nonton sampai mengerti. Kalau ada yang dia tidak mengerti, balik lagi ke tool lainnya untuk konsultasi. Nah, dengan cara-cara seperti itu, target pembelajaran dan target lulusan atau kualitas mahasiswa itu pasti akan naik. Nah, cuma sebelum sampai ke situ juga pasti dibutuhkan pengukuran. Bagaimana orang tahu kualitas ini naik atau kualitas ini turun? Nah, itu butuh diukur. Kalau biasanya untuk mahasiswa pengukurannya ujian. Cuma ada hal lain lagi. Kalau waktu ujian dia kondisi tidak fit, nilainya bisa jelek. Padahal mungkin dia mengerti.
Nah, jadi sebenarnya itu solusi-solusi yang permasalahan-permasalahan yang harus dicarikan solusi. Mungkin ujiannya jadi beberapa kali. Tapi kan seperti yang dulu ya, saya juga kuliah dulu, biasanya ujian akhir, ujian tengah semester pasti satu kali. Nah, permasalahannya di situ bagaimana mengakomodir orang yang lambat mengerti. Nah, karena menyangkut pengalaman pribadi mungkin saya kan agak lambat mengerti, jadi butuh beberapa kali melihat, beberapa kali mencoba baru bisa. Nah, hal itu waktu lalu ada beberapa dari saya dan teman-teman tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Nah, next untuk yang berikut harusnya dipikirkan karena untuk peningkatan kualitas dari mahasiswa itu. Sudah saya sampaikan juga tadi bentuk pelajaran. Jadi kalau mengacu ke bahasa teknisnya mungkin ada asinkronus dengan sinkronus. Itu kalau asin itu menggunakan media direkam tidak secara langsung. Kalau sin itu real time secara langsung. Dan ada kelemahannya tapi bisa dioptimalkan, bisa diakalin supaya tidak terjadi kelemahan-kelemahannya. Begitu juga dengan asin yang menggunakan video untuk mengajar, video yang direkam. Nah, cuma kan kebanyakan mungkin pengajar tidak terbiasa untuk merekam aktivitas mengajarnya. Nah, itu tantangan tersendiri. Nah, mungkin ada tim dari kampus yang bisa membantu untuk mengupdate dan mengupgrade baik sisi perangkat maupun kemampuan mengajar. Jadi bukan bahwa itu tidak punya kemampuan mengajar, tapi diupgrade ke penggunaan teknologi untuk membantu. Ada Google Classroom, ada Zoom, Big Blue Button, Open Meeting, Moodle. Nah, yang terakhir ini Moodle, ini aplikasi gratis yang bisa dipakai free untuk online learning ataupun remote teaching. Terus juga kendala di mahasiswa atau kendala juga di pengajar waktu melakukan aktivitas online learning atau remote teaching ini, jaringan atau pulsa. Nah, itu berkaitan dengan keuangan. Jadi ada ide sebenarnya juga bagaimana kampus membuat itu semua jadi lokal. Jadi jaringan lokal dimanfaatkan, wifi mungkin dipasang sampai ke area kampus. Jadi mahasiswa yang tinggal di asrama atau pos atau kontrak di sekitaran kampus bisa melakukan pembelajaran secara digital lewat jaringannya kampus, jaringan yang disediakan kampus. Ya, itu akan menghindari pengeluaran untuk kuota data. Cuma kampus harus menyediakan server-server mini untuk mengakomodir materi-materi pembelajaran, baik dia video maupun teks ataupun live streamingnya, online-nya. Nah, kalau hal itu dilakukan, banyak penghematan baik dari pengajar maupun dari mahasiswanya, dan kemungkinan untuk berjalan akan lebih besar, karena kan nanti akan miris kalau akhirnya ada kabar mahasiswa tidak bisa belajar karena tidak ada kuota data. Nah, itu juga mungkin masukan untuk dipikirkan. Lewat video yang live streaming dan direkam dan disebarkan. Dia penyebarannya menggunakan YouTube. Lakuin ya saat bikin aplikasi itu yang pertama kita akan selalu dapetin dulu yang namanya BRD atau Business Requirement Document. Nah, ini biasanya sih bukan orang teknologi yang bikin ya, tapi lebih ke orang operasional atau orang
data, harus punya dokumen, alurnya seperti apa. Nah itu biasanya dalam BRD. Yang BRD itu ya biasanya sih bentuknya dokumen ya, entah itu misalnya menggunakan Microsoft Word atau mungkin kalau saya teman-teman punya dokumen manajemen sistem. Nah, dokumen video yang teman-teman banyak bikin di internet. Nah, hal seperti ini diharapkan pengajar-pengajar di Poli bikin, dan Poli mungkin bisa menyediakan wadah selain YouTube atau internal untuk bisa mengakses video-video pelajaran. Ini ada aplikasi yang juga free. Nah, ini. Tadi aplikasi itu apa? Cuma merekam ya? Ya, cuma merekam. Bisa pakai handphone. Nah, nanti itu hasilnya ini bisa disimpan di sini. Ini server yang fiturnya mirip YouTube. Jadi ada kumpulan video bisa disortir dari misalnya pengajar-pengajarnya. Jadi bisa tahu pengajar ini materi-materinya. Dan itu akan membantu sekali proses belajar mengajar. Karena mahasiswa yang akan terima materi, dia sudah ada pembekalan lebih dulu, sudah tahu, oh kita harus tahu ini, kita harus belajar ini. Nanti kalau ada kesulitan, nah itu yang dia pakai untuk konsultasi. Jadi akan mempercepat proses belajar mengajar. Mungkin sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan. Wadir UKM apa? UKM multimedia. Jadi nanti mereka akan dimanfaatkan untuk membantu para dosen. Dosen boleh merequest, kita minta ini mengajar, mau dibantu untuk perekaman dan sebagainya. Kita mau bikin ini itu dapat dilakukan. Saya lihat ada salah satu dosen sipil, dia sudah buat video-video tentang bagaimana membuat gambar dan sebagainya. Jadi cuma biasanya itu anak-anak muda yang kreatif seperti itu. Jadi orang boleh minta UKM IT untuk bantu, kan Mbak Dirgam? Jadi segera nanti ruangan, jadi mau menentukan ruangan misalnya di jalan situ. Oke. Jadi ruangan mau merekam sudah disuarakan. oke. Jadi podcast. Masing-masing punya dokumen dan rekamannya. Masing-masing dosen punya rekaman. Difasilitasi oleh UKM multimedia. Untuk proses perekamannya, termasuk edit semua. Toh? Ya, jadi nanti akan dibantu oleh UKM multimedia atau IT untuk proses pembuatan video-video. Jadi mungkin dari Bapak Ibu pengajar tinggal atur jadwal untuk bikin materi videonya. Nah, terus ada lagi satu lagi Bu sebelum ini. Jadi sebenarnya yang mungkin kurang ini kolaborasi. Jadi seperti tadi contoh video untuk pembuatan satu aplikasi itu ternyata dibutuhkan orang bisnis untuk atur. Jadi sebenarnya teknik codingnya mungkin ada di jurusan elektro, dia bisa coding, tapi dia mau coding apa kalau dia nggak punya proses bisnisnya misalnya salah, akhirnya aplikasi yang diharapkan jadi bagus jadi kurang bagus jadinya. Nah, kolaborasi itu mungkin agak susah dan harus dipikirkan cara ininya. Kolaborasi bagaimana mahasiswa dan elektro bisa praktek codingnya dengan analisa dari mahasiswa di jurusan administrasi bisnis misalnya. Untuk cash membantu di jurusan pariwisata. Jadi produk akhirnya bisa dipakai di jurusan pariwisata. Yang technical codingnya ada di jurusan elektro. Yang business development-nya ada di jurusan administrasi bisnis. Nah, itu akan bagus sekali untuk mempercepat pemahaman bagaimana ilmu-ilmu itu digunakan tepat pada tempatnya dan pada waktunya dengan orang yang tepat. Terima kasih. Tentang apa media gambar. Akan turun langsung untuk membantu merekam sampai mengedit dan kemudian membantu untuk mempublish. Itu langkah awal. Langkah kedua Bapak Ibu sudah boleh melakukannya sendiri. Jadi siapa tahu boleh siap-siap minggu depan dan tim multimedia akan membantu bersama dengan mungkin orang Bobby Gangka
Ini Bobby dengan teman-teman saya minta untuk membantu mahasiswa politeknik merancang flat early warning system. Semoga ini karya-karya yang lahir dari mahasiswa politeknik itu karya-karya yang menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang ada di kota. Apa solusinya? Nah, sehingga topik pelajaran yang ada di angkasa, di awang-awang, topik pelajaran ini membumi menyelesaikan masalah-masalah yang kira-kira itu Bapak Ibu. Ya silakan diterangkan. Ya, mungkin Pak Bob, ya, tidak semua dosen yang sudah menyiapkan materi kuliahnya dalam bentuk PowerPoint atau misalnya seperti merek Bali, ada juga merek lain di S1, harganya stop kontak merek Bali, ada di S1 juga punya produk yang begini, harganya kurang lebih 339.000. Nah ini setelah dibongkar atau reverse engineering itu total biaya, ini kan canggih karena dia otomatis bisa kendalikan dari handphone. Nah setelah di reserve-nya atau dibongkar, itu barang-barang di dalam mungkin hanya seharga 50.000 dengan casing yang dibikin yang bisa dibentuk bermacam-macam, itu mungkin 50.000 juga. Jadi mungkin modalnya hanya 100.000 dan harga pasarnya seperti ini. Nah, cuma itu ya itu dibutuhkan kolaborasi dari sisi manajemennya, bisnis, keuangannya, bagaimana dia bikin proyeksi keuangan, ya apa saja begini, untuk bisnis ini bisa jalan atau enggak. Cuma secara teknikalnya bahan bakunya sampai dia jadi mungkin hanya sekitar 100.000 rupiah. Cuma kalau di bisnis kan banyak faktor-faktor lain lagi, tidak hanya seperti itu terus disimpulkan bisa jalan. Jadi mungkin ya butuh kajian dan pembelajaran. Nah, itu bisa memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa juga. Terima kasih. Dalam segala kelemahan, orang dosen-dosen berhasil menolong anak-anak kita untuk bisa produktif, dan salah satunya ini Bobby. Jadi kalau Bapak Ibu punya mahasiswa atau alumni yang yang bagus-bagus, jangan segan-segan mengajak di kelas. Jangan merasa merasa rendah diri karena banyak anak sudah lebih pintar dari orang kan. Nah, saya punya pengalaman, ada beberapa alumni yang saya ajak seperti Edo, Sam Permadi, dan kemarin ketika dalam pertemuan forum direktur, mantan direktur Pak Toto itu direktur apa dia kan? Pak Toto. Iya, tapi beliau pernah menjadi direktur di kementerian. Nah, beliau bersaksi begini, saya punya seorang sekretaris, seorang pria sekretaris. Dan sekretaris ini, dia apa saja diminta tanpa saya minta, dia sudah antisipasi, saya bakal butuh ini, saya bakal butuh ini. Bahkan saat dia tahu saya punya sakit apa, dia menyediakan itu. Dia mampu menyediakan PowerPoint saya, dia mampu bernegosiasi, dan dia itu lulusan Politeknik Negeri Manado. Oh iya Pak, siapa? Namanya Sam Permadi. Sam Permadi ini yang kita kirim ke Amerika 1 tahun di sana bersama Edo. Dan Pak Toto bilang begini, saya nggak tahu ya Politeknik bagaimana mendidik anak ini sehingga dia di antara beberapa yang melamar saya memilih dia. Dan ternyata orangnya sangat proaktif, orangnya tahu mengantisipasi pekerjaan, dia tahu menghandle ketika ada masalah. Jadi Bapak Ibu, ternyata ada pengajaran-pengajaran kita yang ternyata bolehlah berhasil. Cuma orang harus lebih dari itu, jangan kita langsung puas, toh. Orang mesti belajar lebih maju untuk membuat orang anak-anak lebih cerdas di kemudian hari. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Bobby. Terima kasih Bob sudah mau berbagi dengan Bapak Ibu dosen. Terima kasih Bapak Ibu juga mau belajar dari Bobby. Nanti Bobby itu ada di lantai 3 di samping ruangan direktur. Kapan-kapan ada waktu, Bobby bagaimana ini kamu mau upload, boleh minta bantuan Bobby. Boleh tuh Bobby punya nomor mau di-share, nomor WA. Nanti akan saya share nomor WA dari Bobby supaya boleh kontak, dan termasuk pada 3 tolong di-share multimedia. Nanti multimedia ini tolong beri ruangan khusus supaya Bapak Ibu kapan saja perlu bantuan tinggal datang ke multimedia.
karena orang anak-anak ini yang sangat kreatif. Nah, sekali lagi kita beri applause untuk Goni. Terima kasih untuk kontribusinya, untuk sharingnya hari ini. Nah, kita akan